Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin mempresentasikan yaitu bab 4 tentang konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Di mana di sini dalam bab 4 ini terdapat 3 subbab, yaitu yang pertama tentang karakteristik, yang kedua yaitu tentang kepemilikan penuh, yang ketiga yaitu tentang kepemilikan sebagian. Selanjutnya yaitu tentang prosedur konsolidasi, di mana prosedur konsolidasi ini hampir sama dengan laporan konsolidasian untuk kriteria akuisisi yang sama dengan nilai tercatat. Secara kecil, ada perbedaan antara akuisisi melebihi nilai wajar, sehingga saat mengakuisisi ada pengakuan diferensial. Karena ada selisih, maka akan dibuat jurnal eliminasi sebelum membuat laporan konsolidasiannya. Yaitu pada contoh di mana PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1.500.000.000 untuk keseluruhan kepemilikan pada PT Andalas. Nilai investasi 1.500.000.000 merupakan nilai wajar konsiderasian. Hasil penilaian yang dilakukan oleh PT Nusantara atas berbagai faktor yang terkait dengan PT Andalas, di mana PT Nusantara ini akan mencatat transaksi akuisisi dari PT Andalas dengan jurnal sebagai yaitu investasi pada PT Andalas pada kas sebesar 1.500.000.000. Dan di mana pada saat prosedur konsolidasi yang pertama, langkah pertama ini yaitu tentang mencari selisih atau diferensial antara nilai investasi dan nilai buku, yaitu di mana nilai investasinya sebesar 1.500.000.000 dan mencari nilai buku yaitu saham biasa sebesar 800.000.000 ditambah dengan saldo laba sebesar 400.000.000, yaitu sebesar 1.200.000.000, yaitu itu merupakan total nilai buku. Sehingga untuk mencari selisihnya yaitu nilai investasi dikurangi dari nilai buku. Sehingga 1.500.000.000 dikurangi 1.200.000.000 sebesar 300.000.000. Sehingga diferensial di sini 300.000.000. Setelah langkah berikut yaitu setelah mencari diferensial, di mana diferensial ini memiliki pengertian menurut PSAK 22 revisi 2010, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Selanjutnya yaitu tentang aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Menurut PSAK 22 revisi 2010, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Selain itu, PSAK 22 2010 juga menyatakan bahwa dimungkinkan untuk memunculkan suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisinya. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih secara mudah disebabkan adanya perbedaan nilai tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar aset atau liabilitas tersebut. Dalam contohnya yaitu dalam akuisisi PT Andalas dan PT Nusantara, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh nilai persediaan yang dinilai lebih tinggi sebesar nilai persediaan yang dinilai lebih tinggi sebesar 50 juta dan nilai tanah yang lebih tinggi sebesar 250 juta, maka diferensi masing-masing akan dialokasikan ke persediaan dan tanah sejumlah nilai tersebut. Pengalokasian diferensial pada aset teridentifikasi menggunakan jurnal eliminasi yaitu persediaan 50 juta, tanah 250 juta pada diferensial sebesar 300 juta. Selanjutnya tentang goodwill,
di mana PSAK 22 2010 mendefinisikan goodwill sebagai selisih antara nilai agregat dari imbalan yang dialihkan, jumlah kepentingan non-pengendali, nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap, dan jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Di mana dalam kasus ini akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh goodwill, maka pengalokasian diferensial pada goodwill menggunakan jurnal eliminasi, yaitu jurnalnya goodwill sebesar 300 juta pada diferensial sebesar 300 juta. Selanjutnya, pembelian dengan diskon. Terjadinya akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar dan seluruh aset bersih yang dimiliki investi. PT Nusantara membeli PT Andalas seharga 101 miliar. Diketahui bahwa nilai wajar dari persediaan dan tanah adalah sebesar 50 juta dan 150 juta lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya. Maka nilai wajar dari aset bersih adalah 1 miliar 400 juta. Maka terdapat selisih sebesar 400 juta antara nilai wajar aset bersih PT Andalas dengan konsiderasi nilai wajar yang diserahkan oleh PT Nusantara. Sehingga di sini kita mencatat jurnal investasi pada PT Andalas pada kas sebesar 1 miliar, jurnal eliminasi yaitu saham biasa PT Andalas saldo saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, pada diferensial yaitu sebesar 200 juta, dan investasi pada PT Andalas sebesar 1 miliar. Sedangkan jurnal eliminasi saat mengalokasikan diferensial yaitu persediaan sebesar 50 juta, tanah sebesar 150 juta, diferensial sebesar 200 juta, pada keuntungan pembelian aset sebesar 400 juta. Sehingga kita bisa menarik benang garis atau kesimpulan dari bagaimana sih kita cara menyusun laporan konsolidasinya, yaitu yang pertama adalah menyusun laporan konsolidasi, yaitu yang pertama mencari selisih, yang kedua menghitung selisih nilai wajar dengan nilai buku pada akun-akun perubahan nilai, yang ketiga mengalokasikan diferensial, yang keempat menghitung dan mengalokasikan laba dividen, yang kelima membuat ayat jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Selanjutnya kita membuat jurnal eliminasi. Setelah membuat jurnal eliminasi, kita membuat laporan konsolidasian. Nah, setelah membuat laporan konsolidasian, kita membuat laporan keuangan. Nah, sehingga kita bisa menarik langkah menyusun laporan konsolidasian tersebut. Akuisisi dengan kepemilikan penuh. Sebagai ilustrasi konsolidasi atas akuisisi dengan kepemilikan penuh untuk kombinasi bisnis yang dilakukan di atas ini tercatat akan digunakan kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara dengan modifikasi informasi sebagai berikut. PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1.500.000. Pada gambar tersebut disediakan informasi nilai buku dan nilai wajar dari aset-aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih milik PT Andalas. Diketahui bahwa nilai buku dari seluruh aset bersih PT Andalas adalah 1.400.000, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan kepada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Sebagaimana gambaran transaksi akuisisi PT Nusantara dan PT Andalas ditunjukkan pada gambar berikut ini. Berikut merupakan laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2015. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas pada bukunya sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2015, PT Andalas mencatat pembelian saham dengan debit investasi pada PT Andalas sebesar 1.500.000 dan kredit kas sebesar 1.500.000.
jurnal untuk mengeliminasi ekuitas entitas anak dalam pengonsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi. Dengan debit saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, diferensial sebesar 300 juta, dan kredit investasi pada PT Andalas 1.500.000.000. Jurnal eliminasi untuk pengalokasian diferensial dengan debit persediaan sebesar 50 juta, tanah 210 juta, goodwill 100 juta, dan kredit diferensial sebesar 300 juta, bangunan dan peralatan 60 juta. Berikut merupakan kertas kerja sesaat setelah akuisisi. Berikut ini merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. PT Nusantara dan entitas anak, laporan posisi keuangan konsolidasian per 1 Januari 2015. Konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 500 juta. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dan entitas anak sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2015 dengan debit kas sebesar 50 juta dan kredit investasi pada PT Andalas sebesar 50 juta. Selain itu, tahun berjalan PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari penjumlahan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan atas laba bersih yang dilaporkan ini. PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas. Laba bersih dan saldo laba konsolidasi. Laba bersih PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 adalah 755 juta, sedangkan saldo laba konsolidasi per tanggal 31 Desember 2015 adalah 101.955 juta. Adapun perhitungan laba bersih konsolidasi untuk PT Nusantara dan entitas adalah sebagai berikut. Kemudian laporan posisi keuangan konsolidasian. Laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak berikut. PT Nusantara dan entitas anak, laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2015.